apakah artis dan selebritis ini dapat menjadi representasi yang baik untuk masyarakat dan untuk bangsa tentunya, dan atau hanya menjadi alat untuk meningkatkan popularitas dari partai politik tersebut. Karena seperti yang kita tahu juga dalam kontestasi politik ada dua unsur yang mendukung gitu. Yang pertama adalah popularitas dan yang kedua adalah elektabilitas. Mungkin pertanyaannya itu cukup dari saya. Terima kasih. Iya, tadi saya waktu lagi break ngomong sama Mbak Kade terkait dengan pengalaman kami di dunia panggung. Saya memuji Mbak Kade bahwa sebagai pribadi yang sangat humble, sangat rendah hati. Dan kemudian Mbak Kade bilang, iya ya, Bang Lisa kadang-kadang Bu, kadang-kadang Mbak. Iya Bu, memang karena kita sukses di bidang entertainment itu karena kita tahu bahwa kita nggak bisa sukses sendirian. Jadi ada orang-orang di sekitar kita yang membantu kesusahan kita. Sehingga itulah kemudian energi itu, spirit itu yang kemudian kita bawa ketika kita duduk sebagai anggota DPR. Jadi kita sadar betul bahwa kehadiran kita sebagai anggota dewan itu memang harus kita berikan untuk kepentingan orang lain juga. Karena kita sudah merasakannya berpuluh-puluh tahun lalu ketika kami berada di dunia panggung. Dan terkait dengan representasi, saya hanya menambahkan saja apa yang dikatakan oleh Kang Meing tadi, bahwa di politik legislasi memang representasi kami sebagai selebritas misalnya, tentu yang tadi saya katakan punya mendulang suara tapi juga bisa bersuara, yaitu menghadirkan undang-undang. Sampai jam 7 pagi saya pernah nggak tidur membahas undang-undang BPJS. Alhamdulillah sekarang negara kita punya BPJS, mungkin diteruskan oleh Mbak Kade dan Mbak Zeti. Jadi berbicara mengenai peran publik atau pejabat publik sebagai anggota dewan, menurut hemat saya memang tidak bisa hanya untuk kurun waktu 5 tahun aja Mas Febi. Karena masalah itu, kemudian undang-undang yang kita buat, itu ingin kita kawal terus bagaimana dia implementasinya. Dan itu mengenai politik legislasi sebagai representasi. Tapi kalau berbicara mengenai representasi kami di Dapil, tadi Kang Meing juga sudah bilang, Dapil saya DKI 2 Jakarta, itu dan saya juga tinggal di Jakarta. Jadi kadang-kadang konstituen itu pagi-pagi udah berjajar depan rumah kita gitu ya. Bawa untuk sunatan, untuk kawinan anaknya, untuk melahirkan istri. Melahirkan. Pak Meing, bagaimana ini solusinya? Kan Anda wakil rakyat. Iya, betul. Saya mau melahirkan. Betul. Tapi kalau ente yang enak, kita yang susah jadinya. Dan kadang-kadang akte kelahiran juga belum diurus atau misalnya ditolak di puskesmas atau rumah sakit, itu ya kita selesaikan gitu. Karena memang representatif kita adalah membantu mereka. Periode ini memang saya tidak duduk di parlemen, saya akan maju lagi nanti 2024, tapi selama saya tidak menjadi anggota DPR pun itu konstituen tetap datang gitu. Tetap minta tolong gitu Mas Febi, dan sampai orang rumah bilang, Bu, ibu kan udah bukan anggota DPR lagi ya, kok mereka masih datang gitu ya. Tapi buat saya udahlah berbuat baik aja begitu. Mungkin itu juga sebagai kalau mau bicara tentang politiknya, itu mungkin setelah itu kita merawat begitu konstituen begitu, sehingga ya kita bisa tetap dekat dengan mereka. Begitu Mas Afif, mudah-mudahan cukup menjawab. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.